Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pak Pos dimanapun berada? Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran aktivitasnya hari ini. Vlog jalan-jalan Pak Pos hari ini kita coba rute terbaru ya, atau rute ketika jalan Gage, jalan yang tidak terkena ganjil genap. Jadi dari Jakarta Timur, dari kantor pos Jakarta Timur kita menuju kantor pos Setiabudi, tapi lewat jalur lain yang tidak kena ganjil genap. Mari kita go. Yo Pak Jum, duluan. Yo. Halo sahabat Pak Pos, bersama Pak Pos kembali malam ini. Ini posisi malam minggu ya, kita masih ada di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda, jadi ini kita lihat nih busway. Nah ini sebelah kiri kanan ini itu halte Layur ya, halte yang paling dekat dengan kantor pos Jakarta Premier dan SPB Jakarta Timur 13400. Jadi perjalanan malam ini Pak Bos ingin lewat jalan yang tidak kena ganjil genap ya. Jadi sekarang kita masuk, kalau kita lurus itu nantinya masuk Jalan Pramuka. Tapi kali ini kita tidak lewat yang lurus. Jadi kita cari, jadi tak Jalan Pramuka kalau ujung tuh itu ada kena wilayah ganjil genap. Jadi kita nanti belok kanan. Itu yang video sebelumnya Pak Bos bilang nanti lewat Cempaka Mas ya. Ada situ jalan Pantura. Lampu hijau guys. Kita ini halte Pemuda Rawamangun. Kita kena merah. Kita stop dulu guys. Harus taat dan patuh dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2000. Ini agak lumayan, ini ya, agak lumayan rame nih. Ini posisi kita sekarang malam minggu nih. Jadi malam minggu, kalau kita belok ke kiri, ini nanti tembusnya ke Cipinang ya. Jadi Cipinang lurus nanti ke Jalan Pramuka. Tapi kita malam ini lewat kanan. Untuk perjalanan kita yang tidak kena ganjil genap itu lebih kurang, kalau standar ya, tidak macet, standar waktu ya, tidak ada macet, tidak ada keramaian lah istilahnya gitu. Jadi paling nggak kita bisa menempuh waktu sekitar sampai 45 sampai 1 jaman, itu standarnya. Tapi kalau lewat lurus Jalan Pramuka itu bisa lebih cepat, sekitar 5-10 menit. Bedanya itu aja. Karena kalau kita lurus itu rata-rata lewat jalan besar terus. Tapi kalau yang Gage ini nanti kita lewat komplek elit gitu ya. Jadi perumahan jenderal gitu ya. Oke, kita belok kanan sahabat Pak Bos. Kita lihat, kayaknya mau mogok ini motornya, kasihan kali. Oke, kita lurus aja. Ini jalan, nanti di depan sana kita lewat jalan pembangunan ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat ini jalannya, ini jalan balap sepeda. Jalan balap sepeda. Tapi kita nggak lewat sini, kita lurus saja. Kalau belok kiri jalan bangunan namanya, jalan bangunan. Tapi
Suasana ramai, padat tapi lancar. Oke guys, kita lihat nih. Jadi kalau sebelah kiri, jadi di sini ada 2 jalur ya. Kalau mau belok kiri biasanya pada ngambil jalur yang sebelah kiri, lebih cepat. Karena rata-rata itu sepeda motor lewat situ. Nah ini sudah mulai agak sepi ya malam mingguan ya. Padahal belum ada yang keluar nih. Nah ini sudah masuk jalan Kayu Putih Raya ini guys. Nah ini ada halte juga. Nah, lihat gedung-gedung di atas sebelah kiri rumah sakit ini. Ini lampu penyeberangan ya, hijau. Jadi biasanya kalau lampu penyeberangan itu, kalau ada yang lewat, biasanya tuh ada di tiang sebelum penyeberangan itu, dia ada tombolnya tuh. Di tiang ada tombol, nanti dipijat, kita mau nyebrang, nanti akan lampunya otomatis kita merah, dan untuk pejalan kakinya itu hijau. Jadi ada kode dan dia nanti ada bunyi ya. Ada bunyi menandakan bahwa untuk kendaraan harus stop dulu karena lampunya merah, dan untuk pejalan kakinya yang lewat. Jadi di sini ini rata-rata masih kawasan tidak kena ganjil genap. Ini emang ini hari Sabtu ya, jadi hari Sabtu malam minggu dan tidak berlaku ganjil genap. Tapi Pak Pos ingin coba lewat jalan yang tidak ganjil genap. Jadi memang tidak berlaku ganjil genap di jalan yang hari ini malam ini Pak Pos ambil jalurnya gitu. Nah ini daerah sini masih banyak yang tidak menggunakan helmnya. Sebenarnya helm itu bukan salah satu bebas ya sebetulnya. Kalau dari penilaian Pak Pos sendiri itu bahwa helm itu bukan tilang atau tidak tilangnya. Jadi kita mengesampingkan penggunaan helm itu sendiri bukan karena ada polisi atau tidak, tetapi salah satu penggunaan helm itu ya yang paling utama itu untuk keselamatan kita, keselamatan bagi pengendara. Ada cerita juga nih Pak Pos nih, ketika ditilang ada ini ya, ada Pak polisi nilang malam hari, tanya kenapa kamu tidak pakai helm ya, Pak kan sudah malam Pak, jadi nggak perlu lagi pakai helm. Nah ini salah satu yang asik ini. Jadi gampang, Pak polisinya nanya, jawabnya gampang kali gitu. Apa itu? Ya memang kamu kira kalau malam aspalnya itu bisa empuk. Nah ini jadi pembelajaran kita, bahwa salah satu guna fungsi utamanya helm yaitu untuk menjaga kepala kita dari benturan yang tidak diinginkan, baik itu jatuh, baik itu terbentur-bentur, apalah intinya untuk keselamatan kita gitu. Karena kepala ini adalah salah satu vital ya, benturan. Makanya pakailah helm yang SNI ya, Standar Nasional Indonesia, yang bagus. Diusahakan jangan beli yang KW-KW yang standarnya itu tidak bagus atau kurang bagus gitu. Di depan ini ya, kita bisa lihat ini. Nah ini stasiun LRT Pulau Mas. Jadi sini kita lewatin tadi velodrome, terus di sini ada stasiun Pulau Mas. Ini kita bukan macet ya, tapi ada lampu merah di depan. Biasa malam minggu ya, jadi agak lumayan lah, orang banyak weekend pingin keluar jalan-jalan dengan keluarganya, jadi agak sedikit ramai. Oke sahabat Pak Pos, kita terus ke nanti di depan kita belok ke kiri ya. Hati-hati Neng, aduh bahaya nih.
Hati-hati Neng. Kita belok kiri, Jalan Perintis Kemerdekaan. Jalan Perintis Kemerdekaan. Pelan-pelan guys, pelan-pelan. Oke, jadi kalau lurus itu ke Kelapa Gading, ke kanan ke Pulau Gadung atau Bekasi. Sekarang kita lewat Cempaka Putih atau Senen ya. Banyak mobil besar-besar guys. Kan dikit kita. Truk banyak. Kita agak tahan dulu sebentar, biar lewat dulu. Oke guys, baru lewat kita. Nah ini kita lewat Jalan Perintis Kemerdekaan. Jadi sebelah kiri itu banyak pertokoan-pertokoan. Nah di depan ini halte ya, sebelah kanan ini halte busway Pulau Mas. Kita jalan. Tuh banyak orang jualan juga di sini. Ada pecel lele, ada cireng. Ini banyak juga yang baru pulang kerja ya jam segini ya. Walaupun hari Sabtu. Ini banyak juga yang jalan-jalan ini suasananya nih. Jalan-jalan sama keluarga. Nah ini ada Pertamina guys, ini nomor berapa kodenya? 34. Oke, berarti sebelah kiri ini Pertamina 34. Itu Pertamina yang dikelola oleh pihak swasta ya. Dikelola oleh pihak swasta. Ayam goreng Sulawesi. Mantap. Teringat di Manado ini. Orang bisa kalau baca Sulawesi. Jadi kalau pengalaman Pak Pos sendiri selama berdinas di kantor pos sudah sekitar baru 7 kali. Jadi Pak Pos baru 7 kali. Jadi penempatan awal itu Pak Pos itu ada di kota metro ya, di kota metro, di kantor pos metro. Sekitar tahun 2011 sampai 2014. Jadi di sana di kantor pos metro itu sekitar 3 tahun. Banyak kenangan di kantor pos metro karena daerahnya tuh adem, makanannya murah, terus banyak persawahan juga di sana. Karena metro itu, kantor pos metro itu membawahi satu kota 2 kabupaten. Jadi satu kotanya itu kota metro, keduanya itu 2 kabupatennya itu Lampung Tengah dan Lampung Timur. Jadi untuk total kantor pos cabang yang di sana itu ada 27. Jadi di sana ada 27 kantor pos cabang yang dibawahi oleh kantor cabang. Kalau sekarang namanya KC ya. Kalau dulu tuh KPRK. Kalau sekitar tahun 2000-an awal itu namanya kantor pemeriksa atau KPRK. Sedangkan sekarang namanya KC, kantor cabang. Sedangkan kalau yang kantor KCP yaitu kantor cabang pembantu. Jadi ada beberapa tingkatan. Kalau untuk bicara kantor pos ada beberapa tingkatan. Kalau kita sepil dari bawah, jadi kalau kita sepil dari bawah itu pertama dari kantor pos cabang pembantu. Jadi ada kantor pos cabang pembantu.
Itu kantor pos cabang pembantu itu kantor pos yang paling kecil. Kita bicara kantor posnya dulu nih. Kita tidak bicara agen, kita tidak ada bicara perwakilan atau kemitraan, tidak. Kita bicarakan dulu ini yang kantor posnya. Jadi paling terkecil yaitu bisa tingkat kecamatan ya, atau kabupaten. Jadi bisa kecamatannya, bisa kabupatennya, itu biasanya itu ada namanya tuh KCP, kantor cabang pembantu. Dan untuk selanjutnya yaitu kantor pos di atasnya KCP itu ada namanya KC. Kita bicara struktur organisasi yang sekarang ya. Jadi yang terbaru itu KC. KC itu apa? Kantor pos cabang. Jadi kantor pos cabang itu yang membawahi KCP tadi gitu. Terus di atasnya KCP, di atasnya KC itu ada namanya KCU. Jadi kantor cabang utama. Kantor cabang utama ini membawahi beberapa KC gitu. Contoh kalau kita bicara di yang metro tadi ya sebenarnya. Jadi metro itu mempunyai kantor cabang pembantu ada sekitar 27. Dan KC-nya itu 3.400 yaitu kode posnya ya. Jadi metro 3.400 itu KC, kantor cabang. Terus di atasnya KC metro itu ada namanya Bandar Lampung. Jadi Bandar Lampung itu kategorinya KCU. Jadi kantor cabang utama Bandar Lampung 3.500 ya, jadi atau 35.000 ya. Jadi kode pos utama itu ada 5 digit. Jadi kode pos utama itu ada 5 digit. Jadi KC metro itu ada 3.400. Terus KCU-nya itu Bandar Lampung 35.000. Nah, terus untuk tingkatan di setelah KCU Bandar Lampung itu di atasnya apa? Di atasnya KCU itu apa? Di atasnya KCU itu ada yang namanya kantor regional gitu. Jadi ada beberapa kantor, jadi kantor regional namanya. Kalau untuk Bandar Lampung sendiri saat ini itu ikutnya kantor regional 1. Sebelumnya regional itu dibagi 11. Tapi saat ini kantor regional itu ada 6. Sedangkan untuk Bandar Lampung sendiri, KCU Bandar Lampung itu ikut regional 1. Sumatera dari Aceh sampai Bandar Lampung itu dulunya itu 3 regional. Jadi ada namanya regional 1 Medan dan Aceh, terus regional 2 Sumbar, Riau, Kepri, terus ketiga regional 3 yaitu Palembang, Bangka Belitung, jadi sampai Bandar Lampung masuk Bengkulu, Palembang, Bengkulu, Jambi itu dulu masuk 3. Dan saat ini ada simplifikasi regional. Jadi dari 11 menjadi 6. Yang mana untuk Sumatera dari Banda Aceh sampai ke Lampung itu menjadi 1. Jadi namanya regional 1 Sumatera. Oke guys, kita pembahasan KCU sampai di situ dulu ya. Jadi banyak sepil. Jadi kita ada, kalau Pak Pos sepil jabarin ya, istilahnya gini, Pak Pos ini regional 1 mana aja sih, regional 2 mana, regional 3 mana, sampai 4, 5, 6 gitu ya. Untuk 1 itu untuk Sumatera. Jadi kita tahu nih, jadi regional 1 itu wilayah Sumatera. Dari Banda Aceh sampai Bandar Lampung, perbatasan Merak Bakahuni, itu 1, regional 1. Yang kedua, itu Jakarta. Ya, Jakarta itu masuk regional 2. Setelah itu kita masuk 3. 3 mana sih gitu kan? 3 yaitu Bandung. Bandung jadi Jawa Barat ya. Jadi Jawa Barat masuk 3. Terus kedua ke 1, 2, 3 ya. Kita masuk ke 4. 4 mana? 4 Semarang. Jadi Jawa Tengah, Jawa Tengah, DIY. Jadi Semarang, Jawa Tengah semuanya itu masuk di
4. Sedangkan 5 mana? Ini 5 itu yaitu Surabaya sampai Bali, NTB, NTT itu masuk tuh. Jadi masuk ke wilayah regional 5. Jadi kalau yang untuk 6, nah 6 inilah regional termasuk yang terluas sama terbanyak. Mana itu? Yaitu Makassar, kalau singkatannya tuh Pamasuka. Kalau istilah di pos itu Pamasuka, jadi tingkatannya Pamasuka ya. Pa-nya itu Papua, Ma-nya Maluku, Su-nya mana? Sulawesi, mau Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, ya kan? Sulawesi Tenggara, itu masuk tuh di Su, Pama, Sulawesi, K-nya Kalimantan. Jadi Pamasuka, jadi Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan itu masuk regional 6. Jadi regional 6 ini wilayah yang paling luas. Karena saking luasnya, itu saat ini ada yang khusus regional perwakilan Papua, nah gitu. Jadi ada saking luasnya, ada perwakilannya. Oke, sahabat pos, berarti untuk saat ini dari KPC, penjelasan Pak Pos dari KPC sampai ke regional sudah. Terus di atasnya regional itu apa gitu? Di atasnya regional itu ada namanya kantor pos pusat. Kantor pusat itu ada di mana? Ada 2. Jadi untuk kantor pos sendiri, yang pusat itu ada 2. Ada yang di Jakarta, yaitu di GPI namanya, Gedung Pos Ibu Kota. Jadi yang dekat lapangan Banteng. Untuk lurus, ini kita mau ke kantor pusat, bisa regional atau pusat satu. Jadi kita ngambil ke kiri saja. Jadi kita lanjut lagi bahwa kantor pos yang di kantor pos pusat itu ada 2 ya. Ada wilayahnya di Jakarta dan ada yang di Bandung. Bandungnya di mana? Bandungnya itu yang pusatnya benar itu ada di Jalan Cilaki. Jadi ada di Jalan Cilaki. Ada Cilaki, ada Jalan Banda. Jadi untuk para bapak-bapak kita, dewan direksi, itu rata-rata ada di Cilaki. Jadi untuk di rootnya, untuk di RSDM-nya itu ada di Cilaki. Jadi secara umumnya kantor pusat ada 2, itu ada di Jakarta yang di Gedung Pos Ibu Kota dekat lapangan Banteng. Jadi ada yang di Jalan Cilaki Bandung. Oke sahabat Pak Pos, jadi semuanya kalau sahabat ada yang pengen tanya-tanya nih, Pak Pos, kantor pos ini ikut wilayah mana? Kantor pos ini ikut wilayah mana? Bisa komen di kolom komentar. Nanti Pak Pos jawab sih. Jadi apa yang ingin ditanya sahabat Pak Pos, silakan komen. Sekarang kita masuk di jalan mana ini? Ini kita masuk di Jalan Merdeka ya. Jalan Medan Merdeka ini guys. Jalan Medan Merdeka Timur. Kita masuk di Jalan Pejambon. Jalan Pejambon. Nah ini di depannya kita nampak ini stasiun Gambir ya. Ini lumayan besar stasiunnya nih. Cuma memang Pak Pos belum pernah masuk ini sini. Jadi keliling itu ada, belakangnya juga ada. Kita belok kiri. Stasiun sampai sini guys tuh. Sampai depan. Nanti sampai perapatan di depan itu ininya. Apanya nih? Kita nggak boleh belok sini ya. Kita masih lurus aja. Nanti tembusnya, waduh, suara kereta apinya. Ya, orang kejar jauh tuh di atas tuh kalau nampak guys. Waduh tuh kereta panjang nih. Berarti Jawaan nih. Kalau kereta panjang Jawaan nih. Oke, kita lurus saja. Nanti tembusnya itu di Tugu Tani guys. Jadi ini masih jalur bebas. Ini masuk di ring 1 ya. Nah ini kalau sebelah kanan sana itu istana guys, Istana Merdeka. Jadi kita masuk di lurus saja.
di sebelah kanan. Monasnya nampak tinggi guys. MMC juga, MNC. Jadi kita lewat di Tugu Tani ya. Kita lampu merah guys, kita berhenti dulu. Taat dan patuhi undang-undang lalu lintas ya. Berlalu lintas. Nah ini. Jadi di sini itu adalah perapatan Tugu Tani. Biasanya Pak Pos itu kalau normal ini yang jalur ganjil genap ini ya. Ini jadi biasanya Pak Pos itu dari sini tuh Setiabudi. Nanti arah ke kantor itu ke kiri sini gitu. Sama nanti kita ini belok ke kiri juga, tapi langsung muterin ke kiri juga nanti ini, tapi kita muterin ke Tugu Taninya gitu. Ntar Pak Pos sepil dulu. Kita istilah apa ya, kalau istilah Sumateranya tuh ecek-eceknya tuh kita ini apa, ecek-eceknya tuh kita ganjil genap lah ini. Jadi ini kalau lurus, ini kalau lurus ini kita kena ini apa, kena ganjil genap. Dan lurus ini biasanya Pak Pos ke kantor lewat sini nih. Tapi kali ini untuk kita cari jalan ganjil genap, kita belok kanan maksudnya. Jadi kita masuk di sini itu Jalan Arif Rahman Hakim. Kita lurus jadi. Kalau sebelah kanannya itu Tugu Tani ya guys. Ini lampu merah, jadi sini aman sih. Ini kita tidak kena ganjil genap nih. Jadi memang bebas dari gage. Tadi stasiun Cikini Menteng. Jadi kita nanti lewat Menteng. Perumahan ya, elit-elit ya. Kita lihat. Nah, ini kita sudah masuk jalan Menteng Raya ini sini. Sudah masuk kawasan Menteng ini. Geraha Jasinduk ada sini. Kita lihat nih. Oh, ini pom bensin sel juga nih. Sel. Kalau kita lurus ada Raden Saleh, Cikini, Proklamasi ya kan. Terus kalau untuk ke Kuningan, nah ini kita nanti belok kanan di sini. Di sebelah kiri itu ada Museum Juang guys. Kita masuk, kita belok kanan guys. Kita masuk ke pelan-pelan. Itu kantor pos tuh sebelah kiri guys. Pos hidup. Kita belok kiri. Kita sepil, ini jalan yang ini ya. Jalan yang memang bebas gage ya. Jadi memang agak sedikit lambat waktu tempuhnya dari biasanya gitu. Sekitar 10 menit sampai 10-15 lah dari jalan-jalan normal gitu. Kita nih jalan Cut Mutia nih. Jalan Cut Mutia sepanjang ini. Terus kita masuk sekarang ke kiri. Kalau ke kanan tuh bisa, tapi nanti kena kaki. Kita masuk ke Jalan Tengku Umar guys. Nih kita lihat Tengku Umar. Ntar kayaknya di sini itu ada museum di sebelah kanan itu. Ntar sebelah kanan tuh Museum Aha Nasution. Ntar. Jadi ada sebelah kanan. Cuma Pak Pos nggak hafal di tempatnya mana nih. Masih lurus di Jalan Cut Mutia guys. Oh ini dia jalan ini guys, nggak kesepil nih. Museum Aha Nasution sebelah kanan. Kita ada bundaran, kita belok ke kiri, terus kita masuk ke kanan. Nah di sini kita lewatnya nanti ketemu dengan Taman Suropati. Nah, jadi di depan sana tuh ada Taman Suropati. Ini di video Pak Pos yang Taman Suropati itu ada. Kita lewat sini juga kemarin sepilnya. Tapi ini masih masuk di Jalan Tengku Umar ya. Kalau belok kanan, belok kiri nih. Ini kalau belok kiri sini. Nah itu ada Taman Situ Lembang. Cuma Pak Pos belum ini, belum sepil juga itu.
tamannya seperti apa. Ada, kalau kita belok kiri, Taman Situl Lembang. Masuk ramai ya sini, termasuk banyak rumah-rumah elit juga. Kita lewat, nah ini Taman Suropati. Depan kita lewat sepi. Oke. Nah ini kita biasanya Pak Pos itu lewat belok kanan ya itu, tapi nanti di belok kanan itu ada, kita kena Jalan Cokro Aminoto, itu ada kaki. Jadi kita nyoba nanti masuk ke Jalan Madiun. Jadi kalau kita lurus aja nanti nih, kita lurus agak ke kiri, serong kiri dikit, lurus, kita masuk ke Jalan Madiun. Itu bebas gagi, jadi aman. Jadi kalau untuk kita yang ingin menghindari gage ya harus pandai-pandai cari jalan-jalan yang kira-kira tidak terkena gitu. Ini jalan mana yang ada gaginya, ini yang mana gaginya gitu. Jadi aman. Oke, lampu hijau guys. Kita terus kita lewat Jalan Madiun. Oke. Nah, ini Jalan Madiun guys. Madiun lurus. Nanti di depan kita masuk belok kanan kita guys. Masih Jalan Madiun. Kita masuk jalan apa nih? Taman Sunda Kelapa. Nah, ini ya. Jadi kita masuk jalan Taman Sunda Kelapa. Sebelah kanan ada masjid ya. Mantap, masjidnya besar. Kita belok kiri guys. Jalan Banyumas. Nah, Taman Madiun, Sunda Kelapa, terus kita masuk di sini Banyumas. Jadi ini kayaknya nama-nama kota ya, jalan yang nama-nama kota. Banyumas, Madiun. Kita lurus aja nih guys. Sepi ya, sepi. Tapi banyak penjaganya guys. Tuh. Jadi di sini memang sepi, tapi rumah-rumah elit. Mudah-mudahan. Nah, di depannya ada security, ada Pak Polisi juga jaga di rumah-rumah elit. Kita masuk ke Halimun. Oke, kita masuk. Kita masuk di Halimun. Lampu merah guys. Jadi harus taat berkendara. Kita lihat guys. Biasanya kalau ini namanya rel Halimun ya, karena di sana itu ada halte Halimun. Jadi sini persimpangan dari Jalan Ratu Harhari dan Jalan Madiun. Nah gini, agak sepi guys, kosong ya, banyak kosongnya, tidak begitu padat. Karena malam minggu ya, biasanya ini kalau hari kerja, tapi yang gerbong sini agak ramean nih. Kalau yang hari-hari kerja, bukan hari weekend kayak gini, padat banget gitu. Terus biasanya Pak Pos itu kena bisa 2-3 kereta gitu. Kalau saat ini hanya 1 kereta lampu hijau gitu kan. Biasanya 2 atau 3 itu, minimal 2 itu kalau hari biasa. Ini hari Sabtu agak sedikit lenggang dari biasanya yang kerja-kerja gitu. Guys, kita belok ke kanan. Nah, ini halte Halimun. Halte Halimun, guys. Ini Pak Pos lewat sini juga nih. Biasanya kalau naik TJ ya, Transjakarta sebelahnya. Halimun. Jadi kalau untuk
Transjakarta itu ke halte Setiabudi bukan lewat jalur yang nanti kita lewatin, tapi ini di depan ini ada belok kiri, simpang depan ini. Nah ini, nah kalau TJ itu lewat sini, Transjakarta tuh lewat sini nanti. Nah ini belok ke kiri gitu. Karena Pak Bos pingin sepil jalan bebas kaki ya, baik itu Ganjil, baik itu Genap. Nah, jalannya itu. Kita belok kiri guys. Di sini ada duku atas ya, ada KRL, MRT ada tuh. Sini. Nah, jadi ini stasiun ya di atas ini. Ini rame banget nih. Ya, sepi nih. Biasanya ini rame di sini. Jadi ini duku atas nih. JPM duku atas. Ini kita naik atas, ada liftnya juga. Jadi di atas kita ini ada stasiun duku atas. Ini ada ini. Oke sahabat Pak Bos, jalan yang tadi Pak Bos lewatin yaitu jalan yang bebas ganjil dan genap. Sampai jumpa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video Pak Bos agar Pak Bos lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.